Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Jemaah pemirsa kajian online Masjid Al-Amin Kementerian Keuangan, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada hari Senin pada tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah. Insya Allah pada hari ini kita kembali bersama guru kesayangan jamaah Al-Mukarram Al-Habibana Habib Nabil Al-Musawwa Allah Yarham, yang insya Allah membawakan tema kajian keistimewaan ibadah di bulan Ramadan. Saya yakin jamaah sudah banyak mengetahui bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, meskipun bukan bulan haram, tapi Allah memberikan keistimewaan, anugerah di antaranya adalah ganjaran yang berlipat ganda, turunnya kitab suci Al-Quran, dan janji kemenangan apabila kita bisa melaksanakan ibadah perintah dari Allah dan menjauhi larang-larangannya. Namun kita perlu lebih tahu mendalam agar puasa kita lebih bermakna. Kalau katanya Imam Al-Ghazali bisa menaik tingkat lebih jadi puasanya khusus, puasa khawas. Tidak sekadar hanya menahan makan, menahan dahaga, tapi lebih dari itu. Tanpa berpanjang lama lagi, kami persilakan kepada Al-Mukarram Habibana untuk menyampaikan kajian pada siang ini. Assalamualaikum Kiai Al-Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas Paleva, sehat? Alhamdulillah sehat. Monggo Habibana kami persilahkan. Baik, matur nuwun sangat. Sami-sami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Hajah Sri Mulyani Indrawati. Kemudian juga yang saya hormati Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Bapak Heru Pambudi, dan wabil khusus juga ini keluarga besar DKM Masjid Al-Amin, ya Kementerian Keuangan, ya ada Ketua DKM-nya Pak Suminto, juga di Kemenkeu ini ada murid dan sahabat saya di Majelis Ulama Indonesia Pusat, yaitu Gus Zakaria Qobir. Kemudian juga tidak lupa Mas Paleva, ya selaku host yang ganteng dan baik, ya insya Allah mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan kita semua. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita meningkatkan puasa Ramadan kita, ya tadi Mas Paleva sudah menyampaikan, ya selaku host, ya bahwa kualitas puasa itu ada beberapa tingkat, ya. Kalau kita hanya mengandalkan atau berpegang kepada tingkat dasar saja, wah ini sayang sekali, ya. Padahal puasa Ramadan itu pahalanya luar biasa, ya. Kalau sholat itu dibatasi, kata baginda Rasul SAW, sholat berjamaah 27 derajat. Dalam hadis yang lain dikatakan 25 derajat. Kalau kemudian baca Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. Tapi ketika dikatakan tentang puasa, kata baginda Rasul SAW, Allah berfirman dalam hadis qudsi, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali ibadah puasa. Ya. Karena puasa itu adalah ibadah yang langsung karena aku, dan aku langsung yang akan membalas pahalanya sehingga tidak terhitung banyaknya. Ya. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak ibu sekalian yang saya cintai, saya hormati, dan insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kalau kita melihat kenapa sampai dikatakan bahwa puasa itu beda dengan ibadah yang lain. Karena ibadah yang lain bisa diriakkan, bisa disum'ahkan. Riak itu ingin dilihat orang. Wah, kita misalnya sholat depan orang lain, wah bisa gitu kelihatan khusyuk, nangis, pas sendirian sembarangan, bisa begitu, ya. Atau disum'ahkan,
sehingga orang kemudian menyampaikan, wah itu bagus ya sholatnya, dia si anu. Zakat begitu juga. Kita katakan zakat, ya tolong sampaikan kepada jamaah, itu yang zakat saya paling besar. Ya, bisa begitu. Haji apalagi, pulang haji pakai pakaian haji, padahal kita mungkin di sana nggak benar gitu ibadahnya, tapi pulang yang menunjukkan lalu ngundang orang. Kalau puasa nggak bisa. Ya. Hadirin wal hadirat, ketika Bapak Ibu sekalian masuk kamar mandi, siapa yang tahu? Kalau kita misalnya haus, terus kita minum dikit aja. Ya, siapa yang tahu? Nggak ada. Ya. Keluar kita bisa hapus lagi, ya bibir kita kelihatan kering, nggak ada yang tahu. Illa bainana wa bainallah. Hanya antara kita dengan Allah. Maka kata Allah, alangkah indah dalam hadis itu dikatakan, illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua ibadah itu adalah kullu amal ibni adam lahu. Semua ibadah Bani Adam itu, keturunan Adam, itu untuk mereka. Ya. Al-ajru bi'ashri amthaliha ila sab'umi'atin dhi'fin. Kata baginda Rasul SAW, pahalanya berapa? Dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu semua amal Bani Adam di situ. Ya. Jadi minimal, ya kalau kita melakukan amal soleh, itu minimal 10 kali pahalanya. Ya. Bayangkan, kalau kita berdosa itu cuma sekali dicatat, Bapak Ibu sekalian, yang saya cintai kenal Allah. Cuma sekali. Tapi kalau kita amal soleh, 10 kali minimal pahalanya. Ila sab'umi'atin dhi'fin, bahkan sampai 700 kali lipat pahalanya. Sodakoh yang kita niatkan fisabilillah, hanya karena Allah, itu pahalanya sampai 700 kali lipat. Ya, di dalam surah Al-Baqarah dikatakan. Ya. Tapi ketika bicara siam, puasa, kata Allah, illa siyam fa innahu li wa ana azwi, kecuali puasa. Itu nanti aku yang bakal langsung ngasih pahalanya sama hamba itu, dan membuat hamba itu terheran-heran. Kenapa begitu besar ya Allah pahalanya? Bahkan nanti di surga Bapak Ibu sekalian, itu bagi orang yang puasa, itu disediakan pintu khusus. Namanya Babur Rayyan, pintu untuk orang-orang yang berpuasa. Ya. Nah hadirin wal hadirat, karena pentingnya ibadah puasa ini, saya Al-Faqir, ya Habib Nabil Al-Musawa, saya ingin berbagi. Ya, insya Allah Bapak Ibu sekalian sudah tahu, saya yakin itu. Ya, tapi saya ingin berbagi. Siapa tahu ada yang belum tahu, kalaupun sudah tahu, mari kita sama-sama meningkatkan. Saya katakan sekali lagi sama-sama. Ya, bukan berarti saya lebih tahu, tidak. Ya. Di dalam Islam, Bapak Ibu sekalian, itu setiap ibadah, apapun itu, ya, itu selalu memiliki dua sisi. Ya. Selalu memiliki dua sisi, seperti dua sisi mata uang. Ya. Kalau kita punya uang itu, kalau cuma satu sisi, itu nggak laku. Ya. Wah, ini Kementerian Keuangan lah, ahli uang. Ya. Jadi pasti paham itu. Kalau misalnya kita punya uang apapun, itu ya, uang kertas, uang apa namanya logam, ya segala macam, itu kalau cuma satu sisi nggak laku, nggak bisa dipakai jualan, ya. Nggak bisa dipakai beli buka bersama. Ya. Nah, itu seperti itulah dalam Islam. Jadi selalu dalam Islam itu setiap ibadah punya dua sisi, ya, yaitu sisi zahir dan sisi batin. Ya, jadi saya katakan sekali lagi, selalu ada sisi zahir dan sisi batin. Yang kalau salah satu aja kita pegang, nggak laku. Ya. Nah, sisi apa namanya zahir itu dicirikan dengan istilah secara syar'an atau istilahan. Kalau kita belajar fikih, itu ada yang disebut dengan mustalahat atau istilah secara syar'an, secara syariah. Apa itu puasa? Puasa adalah apa namanya al-imsak anil muftirat min at-ta'am wa syarab wal jima' wal ma'asi biniyati at-taqarrubi ila Allah min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu definisi fikihnya puasa itu. Jadi puasa itu al-imsak anil muftirat. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa, ya. Apa saja, minat ta'am, dari makanan, wasyarab, minuman, wal jima, hubungan suami istri, wal ma'asi, perbuatan maksiat, min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu fikihnya. Yang disebut sebagai makna zahir. Tapi ada yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, yang jarang sekali dibahas, yaitu yang disebut makna batin daripada puasa itu sendiri. Ya, ketika makna batin ini tidak kita resapi, maka puasa itu menjadi tidak berpahala.
Sah nggak, Bib? Sah. Ya, kalau kita memenuhi rukunnya, menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, sah. Ya, tapi tidak dapat pahalanya. Saya berikan contoh misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita melihat ibadah sholat. Ya. Sholat secara istilah adalah ad-du'a. Jadi sesuatu ibadah yang berupa doa yang diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian terus menetapi rukun-rukunnya dari sejak takbiratul ihram sampai dengan salam dan menjauhi hal yang membatalkan. Tapi secara lugatan, nah ini yang tadi sisi batinnya, sholat itu adalah doa. Ya. Artinya apa? Kalau kita ingin diterima sholat kita, jadikan sholat itu kita sedang berdoa kepada Allah. Maka para ulama menyatakan ketika menafsirkan ayat la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kalian dekati sholat itu dalam keadaan kamu mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Artinya apa? Kalau sholat itu coba kita untuk mengerti apa yang diucapkan. Allahu Akbar. Ya, Allah Maha Besar, antara yang kita ucapkan dengan yang di dalam hati itu sama. Kalau yang ada di dalam hati masih yang akbar itu bukan Allah. Harta, ya, kemudian tahta, jabatan, status sosial, segala macam keterkenalan kita, kemasyhuran kita di medsos dan sebagainya. Kalau masih seperti itu enggak ada maknanya. Allahu Akbar. Sampai diulang berkali-kali. Allahu Akbar. Ya. Supaya apa? Supaya ingat yang maha besar itu dalam hidup kita. Dari sejak kita lahir sampai kita mati, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, pentingnya kita di dalam memahami ruh dari setiap ibadah dalam Islam, itu adalah karena hal-hal seperti tadi. Ya. Itu saya berikan contoh misalnya, sholat. Maka dalam sholat itu, bukan tadi saya berikan contoh Allahu Akbar, yang lainnya. Ketika kita bertasbih, subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah, yang maha agung. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci, lagi maha agung. Ingat dosa-dosa kita. Sementara kita sedang menghadap yang maha suci. Gimana kalau nanti ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Maha mendengar Allah dengan yang memujinya. Rabbana lakal hamdu mil as-samawati dan seterusnya. Itu komunikasi kita. Maka sholat itu hakikatnya doa. Ya. Ketika kita nyambung dengan hakikat batin itu, maka semua hal zohir yang kita lakukan, dari sejak takbiratul ihram, menepati rukunnya, menghindari yang membatalkan sholat, sampai kemudian kita salam, itu semua dihitung pahala. Maka kata baginda Rasul SAW, hadirin wal hadirat, orang itu sholat ada yang dapat pahala setengahnya, ada yang hanya seperempatnya, seperdelapannya, seperenam-belasnya, dan seterusnya. Tergantung saat-saat di mana dia ingat bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Ada ulama terdahulu, namanya Al-Imam Ali Zainal Abidin. Ya. Beliau ini seorang tabi'in, ya, tabi'in besar, min kibarit tabi'in. Itu kalau mau sholat itu pucat pasi wajahnya. Ketika ditanya, kenapa kamu itu kalau sholat kok pucat pasi, padahal kamu adalah cucu Rasulullah. Kata beliau, tahukah kalian kepada siapa saya menghadap ini? Pencipta seluruh langit dan bumi. Seluruh tanaman, seluruh air, api, semuanya. Bagaimana kalau saya salah? Ketika saya sholat ini. Maka beliau seperti itu. Kita mungkin hadirin wal hadirat nggak sampai ke tingkat itu mungkin. Bib itu kan ulama terdahulu. Kita kan zaman sekarang nggak bisa. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai tidak ada ruh sama sekali sholat. Ya. Hadirin wal hadirat, usini wa iyakum. Saya ini menasihati diri saya sendiri dan kita semua supaya ruh dalam ibadah itu tumbuh. Saya berikan contoh yang lain, misalnya zakat. Nah, ya. Zakat itu kalau secara secara batinnya, kalau secara zohirnya adalah kita mengeluarkan harta kita kalau sudah sampai haulnya, ya. Kalau misalnya zakat mal itu 1 tahun, kalau zakat pertanian adalah pada saat panen dan seterusnya, ya.
sesuai batas nisab. Ya, sesuai batasnya. Kalau misalnya zakat mal 2,5%. Itu secara fikih, ya. Arti dari syariahnya. Tapi ada arti batinnya. Apa zakat itu arti batinnya? Zakat itu asal katanya lughatan adalah zakat. Artinya suci, bersih. Kenapa begitu? Pertama dia membersihkan harta kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, hadirin wal hadirat, kalau harta itu enggak dikeluarin zakat, maka dia adalah seperti api neraka yang ada di dalam harta kita. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, lalu dia tidak zakatkan di jalan Allah, maka fabashshirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira nanti dengan azab yang pedih kalau dia enggak keluarkan zakat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhurum. Pada hari di mana harta mereka itu dipanaskan di api neraka nanti, lalu disetrika jidat mereka, ya, kening mereka, dada mereka, punggung mereka. Lalu dikatakan, hada ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kamu simpen aja, enggak kamu keluarkan zakatnya. Jadi harta itu membersihkan, zakat itu membersihkan harta kita dari api neraka. Juga membersihkan, mensucikan hati kita. Dari apa? Dari pelit. Ya, dari nggak peduli sama orang lain, dari hanya mikirin diri sendiri, ya, itu harus kita bersihkan, kita sucikan, maka dia zakat, ya, membersihkan. Dia juga artinya tumbuh berkembang. Artinya apa? Harta kalau udah dizakatin itu bakal tumbuh berkah, ya. Kenapa berkah, Bib? Karena bukan hanya di dunia kita dapat keuntungan, tapi nanti di akhirat, ya, yang 2,5% itulah yang kita berikan, itu nanti jadi gedung kita, jadi Rolls Royce kita, ya, nanti ketika di jannah itu jangan sampai kita nggak punya apa-apa nanti di sana, ya. Kita butuh gedung, butuh rumah yang bagus, butuh lapangan golf, gitu ya. Nah, jadi jangan hanya di dunia saja ya kita merasakan itu. Nah, kemudian saya berikan contoh yang lain, haji, ya. Apa sih haji itu ruhnya? Haji itu ruhnya adalah perjalanan, ya. Maka kalau kita lihat haji itu isinya semua perjalanan, ya. Bapak Ibu sekalian sudah pernah pergi haji, ini pasti merasakan. Pertama apa? Ihram dari miqat. Jauh-jauh kita dari negeri kita, kita ihram, ya. Bisa ihramnya di pesawat, bisa ihramnya ketika turun, tergantung miqatnya di mana, ya. Udah perjalanan seperti itu, terus apa lagi? Wukuf di Arafah, jalan lagi, perjalanan lagi ke Arafah. Wukuf, ya. Setelah wukuf di Arafah apa lagi? Mabit di Musdalifah, ya, minimal dapat fajar di Musdalifah. Ya. Setelah itu apa? Mabit lagi di Mina. Perjalanan semua itu. Ya. Kemudian melontar jumroh. Kemudian terakhir ke Mekah untuk perjalanan lagi yaitu tawaf. Lalu perjalanan lagi yaitu sa'i. Baru tahallul, baru sah hajinya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat dari haji. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, man istata'a ilaihi sabila. Haji itu hanya diberikan, diwajibkan bagi orang yang sanggup untuk melakukan perjalanan seperti itu. Ketika kita memahami itu, maka kita akan sampai kepada hakikat haji. Jangan sampai berangkat haji nggak tahu ya bahwa itu adalah perjalanan. Ya. Akhirnya nggak kuat, lalu kemudian sakit dan sebagainya, tidak dapat pahala haji. Nah, hadirin wal hadirat, lalu pertanyaan terakhir adalah nih kaitan dengan puasa kita. Ya. Lalu hakikat puasa itu apa sih? Para ulama menyatakan, Bapak Ibu sekalian, ya, secara bahasa lughatan as-saum bimakna, ya, saum itu dari asal katanya sama, yasumu sauman wa siyama, bimakna al-imsak. Puasa itu makna hakikatnya adalah menahan diri. Ya, al-imsak itu artinya menahan diri. Maka puasa itu hakikatnya adalah menahan diri, dan menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan minum, menahan diri dari hubungan suami istri. Bapak Ibu sekalian, yang namanya makan itu kalau misalnya makanannya halal, itu halal kan harusnya, ya, kita makan. Minuman itu kalau dia tidak mengandung najis, kemudian hartanya dari yang halal, minuman itu kan halal. Hubungan suami istri yang sah itu adalah halal, bahkan dapat pahala. Tapi di bulan Ramadan
yang halal itu saja dilarang. Apalagi yang haram. Di situ ruh dari puasa itu. Maka para ulama menyatakan ketika berpuasa itu nggak cukup dengan kita cuma nahan makan, lapar, haus, hubungan suami istri, bukan itu, ya. Tapi menahan mata kita dari yang haram, ya. Alat ini, ya handphone ini hanya kita dan Allah yang tahu, ya. Istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, suami kita nggak tahu, kan kita tahu. Kalau kita melakukan apa-apa dengan handphone ini, melihat hal yang diharamkan Allah, itu antara kita dan Allah. Maka dikatakan as-saumuli. Tadi saya ulangi di awal, saya katakan, kata Allah, puasa itu adalah urusan dengan aku. Dan aku langsung yang akan memberikan balasan. Ya. Ngomongin orang, itu juga dilarang. Bib, bagaimana kok ngomongin orang dilarang? Mana dalilnya? Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada qaula zur wal amila bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa syarabah." Barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata bohong, wal amila bihi, dan perbuatan menipu, Allah nggak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minum. Kalau Allah nggak butuh, dapat pahala nggak kira-kira? Ya enggak. Ditolak sama Allah. Sah nggak puasa? Sah. Tapi nggak dapat pahalanya. Ya. Maka mulut kita ini kita tahan. Ya, dari ngomongin orang, ngaci maki orang, jelekin orang, nyebar hoax. Ya. Sehingga akhirnya kemudian terus terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal itu bukan hal-hal yang benar misalnya yang disebarkan. Na'udzubillah min dzalik. Jaga itu ketika sedang berpuasa. Ya. Kemudian juga telinga kita. Wah, Bib, saya nggak ngomongin orang, Bib. Saya cuma duduk doang. Itu dengerin. Kata Allah, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Kata Allah, mendengarkan berita bohong itu sama dengan makan makanan haram. Keduduk. Artinya mulut sama telinga itu dosanya sama. Jadi jangan kita dengerin. Gimana dong? Tinggalin. Udah, kalian ngomongin orang, saya nggak ikut. Saya sedang puasa. Ya. Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai kalau orang nyaci maki kita, saya ulangi. Ada orang nih, ya, yuk kesel sama kita. Hei, misalnya gitu, setan gitu ya, atau apa gitu, binatang, nama apalah gitu dia sebut gitu kan. Nyaci maki kita, gitu ya. Atau ngajak kita berantem. Kata baginda Rasul SAW, fa in sabahu ahadan au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim, inni shaim. Ya. Kalau ada orang nyaci maki kamu, sabahu, ya sabahu itu maki-maki, gitu ya. Au qatalahu, atau ngajak berkelahi, ya. Falyaqul, katakan sama dia, saya lagi menahan diri. Saya lagi menahan diri. Saya lagi menahan diri. Ya. Jadi puasa itu intisarinya nahan diri. Nahan mata, nahan telinga, nahan mulut, nahan anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah. Itu kalau kita laksanakan, kita sampai kepada hakikat dari puasa, ya. Bib, saya nggak bisa seperti Rasul atau seperti tadi para ulama, ya enggak apa-apa, tapi tingkatkan. Jangan cuma mindahin jadwal makan, ya. Asalnya siang sama apa namanya malam hari, ya apa namanya dinner sama itu lunch, kita ganti menjadi sebelum subuh sama ba'da maghrib. Wah, kalau kayak gitu ya nggak dapat pahala. Tapi usahakan telinga kita, mata kita, ya mulut kita dan sebagainya anggota badan kita tahan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melakukan itu semua, hadirin wal hadirat, kita akan sampai kepada tingkat puasa yang sebenarnya. Dan pahala puasa itu tidak terhitung banyaknya. Sekarang saya ingin berbagi terakhir, ya sebelum saya ini kan, karena mungkin nanti ada pertanyaan, saya ingin sampaikan, Bapak Ibu sekalian, seringkali orang bilang, susah ya puasa ini kok capek dan sebagainya. Saya ada satu tips, ya para ulama menyampaikan, supaya kita tidak terasa berat berpuasa itu, hitung yang sudah lewat. Jangan hitung yang akan datang. Kita sekarang nggak terasa, udah hari ke-8 kita puasa. Entah 8 hari ini Allah ridho sama kita apa enggak. Entah 8 hari ini kita pakai mata kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita untuk apa. Entah kita pakai banyak untuk pahala atau untuk dosa, hanya kita dan Allah yang tahu.
8 hari. Masih sisa sedikit. Sekitar 3 minggu lagi. Ini sudah seminggu lewat. Udah habis, nggak bisa balik. Sisa 3 minggu. Mudah-mudahan di 3 minggu sisa ini, kita bisa bersungguh-sungguh untuk menggapai keridhaan Allah, ampunan Allah, rahmat Allah yang tidak bertepi. Tergantung siapa, ya kita yang berusaha untuk menggapai itu semua. Hadirin wal hadirat, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum, bermanfaat, terutama buat diri saya sendiri dan juga buat kita semuanya. Sekali lagi, kalau ada kebenaran, itu dari Allah semata-mata. Kalau ada kesalahan dari kebodohan saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah buat saya dan kita sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustadz moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bibana atas materi kajian pada siang hari ini. Mendengar cerita atau materi dari Habibana, saya teringat bahwa kalau zaman saya sekolah, guru agama saya mengatakan Ramadan itu adalah bulan pendidikan ya, atau bulan madrasah. Atau mungkin kalau kita matematika Kementerian Keuangan, pusdiklatnya. Karena kita tidak sekadar belajar melalui buku, teks, atau melalui hanya tertulis, tapi kita melaksanakannya. Kita benar-benar menahan dari segala sesuatu yang kemaksiatan atau suatu hal yang buruk. Kalau dulu mungkin sekolah hanya belajar, oh harus sabar, harus jujur, harus tawakal. Puasa ini kita harus praktikkan, nggak boleh sekedar diucapkan. Alhamdulillah kita masih ada waktu 10 menit. Berbeda dengan kajian sebelumnya, kami tawarkan kepada Bapak Ibu yang ada di Zoom, masih ada waktu apabila ada pertanyaan. Apabila tidak ada, dari saya juga sudah siap pertanyaan ya Habibana. Jadi mohon izin, silakan. Baik, izin bertanya ya Habibana. Sesuai dengan apa yang Habibana sampaikan bahwa kita harus meningkatkan, mungkin nggak seperti para ulama, para waliullah atau para tabi'in. Tapi misalkan begini ya Habibana, saya puasa hari ke-9 ini di pagi hari melakukan kesalahan, entah tergoda untuk ghibah, apa tergoda untuk berkata kasar. Kemudian saya menyadari hal itu. Apakah puasa saya ini berkurang nilai pahalanya, atau Allah mempunyai istilahnya kebijaksanaan tersendiri? Terima kasih, Habibana. Iya baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, hadirin wal hadirat, ya khususnya Ustadz Pahleva, ya dan juga yang hadirin hadirat yang hadir dari Kementerian Keuangan. Ini pertanyaan bagus. Jadi bagaimana kalau misalnya kita namanya juga manusia, Bib, gitu kan? Kan manusia itu makanul khata' wan nisyan. Ya manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya, terlupa dan khilaf itu adalah bagian daripada manusia, kemanusiaan kita. Lalu bagaimana kalau kita terlupa, lalu kemudian kita ngomongin orang, atau terlupa kita marah sama orang, nyaci maki orang, ya. Apa ada kafaratnya apa enggak? Ada, ya. Kafaratnya adalah dengan kita minta maaf, ya. Ketika urusan itu dalam dosa, Islam itu ada dua, ya. Dosa bainana wa bainallah. Ya, urusan dosa kita dengan Allah, maka kafaratnya adalah kita istighfar, minta ampun ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun, kita istighfar kepada Allah, kita taubat kepada Allah, maka itu dosanya diampuni sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar dengan istighfar kita. Kalau urusannya adalah bainana wa bainan nas, antara kita dengan sesama hamba, maka caranya adalah minta maaf. Ya. Jangan kita merasa gengsi untuk minta maaf. Walaupun kita misalnya bos, walaupun kita misalnya atasan, walaupun kita misalnya orang yang punya jabatan, kalau kita salah, kita yang minta maaf. Maafkan saya atas apa yang sampai. Maka di situ dihapus dosa kita. Ya selesai sampai di situ, dapat pahala lagi. Ya. Wah, Bib, saya udah minta maaf, tapi itu orang nggak mau maafin saya. Nah, itu urusan dia sama Allah. Yang penting kita sudah minta maaf. Ya. Kalau misalnya urusannya dengan harta, ya kita kembalikan. Wah, saya ngambil harta dia gitu kan, terus saya minta maaf aja, uangnya nggak dibalikin, ya nggak sah minta maafnya, harus dibalikin itu uang. Tapi kalau urusan caci maki, ya menghina dan sebagainya, kita minta maaf. Saya khilaf, saya minta maaf sama Anda, mohon maaf betul-betul dari lubuk hati saya mohon maaf. Ya,
Kalau Anda nggak nyaman, Anda mau marahin saya lagi, silakan. Ya. Nah itu dengan itu hapus. Ya. Jadi hadirin wal hadirat, dengan kita berpuasa, kita melatih diri kita juga untuk kalau kita salah, segera taubat. Supaya apa? Pahalanya jalan lagi. Kalau mesin itu, ya kalau di Kementerian Keuangan tuh ada mesin untuk ngitung gitu. Ya, duit terus misalnya apa ya. Kalau dia nggak ada itu apa uangnya yang masuk, berhenti mesinnya gitu ya. Nah begitu juga kalau kita nggak minta maaf, berhenti ya pahalanya. Tapi ketika kita sudah minta maaf, minta dihalalkan, ya, minta diridhokan, maka dia muter lagi, ya. Maka dengan cara seperti itu, maka insya Allah pahala kita berlanjut lagi. Saya kira mungkin demikian. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Kembali ke Ustadz Paleva. Terima kasih ya Bipana atas penjelasannya. Jadi kita harus selalu beristighfar ya. Bahkan kalau Kanjeng Nabi itu Betul. meskipun sebenarnya beliau sudah bebas dari dosa, jauh dari api neraka, tapi beliau tidak pernah bosan untuk bertaubat ya. Istighfar dan bertobat. Istighfar Betul sekali. bertaubat. Kalau ketika ditanya alasannya, apakah saya salah sebagai seorang hamba yang bersyukur? Jawabannya sangat luar biasa dari Kanjeng Nabi Muhammad. Itulah contoh beliau, Masya Allah. Teladan yang sangat luar biasa. Betul, betul. Baik ya, Silakan kalau ada lagi. Kalau masih ada. kami kembali menawarkan kepada jamaah di Zoom ini apabila ada pertanyaan kepada Bapak Ibu, kami persilahkan. Kalau pepatah bahasa Arab itu katanya asumtu makna. Ya, diam itu ada dua makna. Diam paham atau diam bingung. Insya Allah paham semuanya. Insya Allah paham semua, amin. Amin ya Allah. Baik, Bapak Ibu, apabila tidak ada, kami mohon berkenan Habibana untuk memimpin doa. Semoga kajian pada siang ini menjadi berkah, penuh manfaat, dan semoga puasa kita di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa dengan kemenangan, dan diridhoi untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo Habibana. Baik, hadirin wal hadirat, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa, salah satu doa yang tidak ditolak adalah doa orang yang sedang berpuasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Allahumma rabbana taqabbal minna صلاتنا وصيامنا وذكرنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وجميع كل عبادتنا إنك أنت السميع العليم. Ya Allah, terimalah sholat-sholat kami di bulan Ramadan ini. Terimalah puasa kami yang tidak seberapa. Terimalah bacaan Quran kami yang sedikit. Terimalah zikir kami yang hanya pada saat kami ingat. Terimalah juga sedekah kami yang juga tidak banyak. Dan seluruh amal-amal kami. Sesungguhnya Engkau maha menerima seluruh amal dan melipat gandakannya. Wa tub alaina, ya maulana, innaka antat tawwabur rahim. Dan terimalah tobat kami ya Allah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dosa kami begitu banyaknya. Tidak terhitung banyaknya. Kalau bukan Engkau yang memaafkan, siapa lagi ya Allah? Tidak ada orang, tidak ada satupun yang lebih mencintai kami kecuali Engkau ya Allah. Bahkan dibanding kedua orang tua kami, Engkau terus memaafkan kami. Padahal kami terus-menerus bermaksiat kepadamu. Engkau terus membiarkan kami, padahal kami tidak pernah bersyukur, kurang syukurnya kepada Engkau. Maka terimalah kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dan dosa kedua orang tua kami. Dan dosa seluruh keluarga kami. Dan seluruh kaum muslimin musliman. Baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah, beri hidayah kepada seluruh umat manusia ke dalam ajaran agama-Mu ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai dan usai kajian zuhur pada siang hari ini. Insya Allah penuh manfaat dan berkah. Dan insya Allah kita akan berjumpa kembali pada besok Selasa bersama guru kita Dr. Kiai Haji Hasani Ahmad Said dengan tema puasa menyehatkan. Mari tutup dengan hamdalah untuk kajian siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat semuanya. Mohon maaf kalau ada khilaf. Sampai Siap, jumpa lagi. Ibana. Assalamualaikum. Salam.